wali atau pengasuhnya Nabi SAW yang mengurus Nabi itu ada 3. Yang pertama ibunya, yang kedua kakeknya, yang ketiga pamannya. Oke. Ibunya mengasuh Nabi, merawat Nabi itu sejak umur 2 tahun sampai umur 7 tahun. Taib. Kakeknya mengasuh Nabi cuma 1 tahun. Itu ketika umur Nabi 8 tahun kakeknya meninggal. Kemudian pamannya mengasuh Nabi dari umur Nabi 8 tahun sampai umur 25 tahun. Ya. Di umur 25 tahun Nabi menikah dengan Khadijah. Setelah menikah dengan Khadijah, Nabi tinggal dengan Khadijah di rumah Khadijah, tidak lagi tinggal sama pamannya. Oleh sebab itu, beliau tinggal di rumah pamannya dari umur 8 tahun sampai umur 25 tahun. Jadi berapa tahun ini? 17 tahun. 17 tahun Nabi tinggal di rumah pamannya. Nah, ada beberapa kejadian selama Nabi tinggal bersama pamannya antara umur 8 tahun sampai 25 tahun. Apa aja kejadiannya? Yang pertama, Abu Thalib membawa Nabi SAW ke Ka'bah untuk meminta hujan. Saat itu terjadi kemarau yang panjang, tidak ada hujan dan kekeringan, semuanya kekeringan. Dan alhamdulillah turun hujan. Istisqa. Itu kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, ketika Nabi umur 12 tahun, Nabi diajak oleh pamannya Abu Thalib pergi berdagang ke Syam atau Palestina. Ketika sudah masuk negeri Syam, di sebuah daerah namanya Busra. Daerah ini atau desa ini diketuai oleh seorang pendeta Kristen Nasrani bernama Buhairo. Buhairo melihat dari atas ada sebuah kafilah dagang datang dan melihat pemandangan yang ajaib. Itu ada salah satu yang di atas kepalanya itu selalu dinaungi awan. Jadi awan itu ikut berjalan di mana dia berjalan. Nah, penasaran si Buhairo, mereka stop kafilah itu. Pendeta Buhairo mempersilahkan mereka untuk beristirahat dan menjamu mereka di rumahnya. Setelah musyawarah panjang, mereka menerima tawaran pendeta Buhairo. Ketika disuguhkan makanan, pendeta Buhairo tidak melihat Nabi Muhammad. Ditanya sama Buhairo, kemana salah satu dari kelompok kalian? Mereka menjawab, ada di belakang, dia bertugas menjaga barang-barang katanya. Panggil dia, saya mau lihat dia juga. Nabi Muhammad dipanggil dan duduk. Si Buhairo memperhatikan Nabi Muhammad SAW, fisiknya, dari akhlaknya, gerak-geriknya, cara berbicara, cara tersenyum, semua diperhatikan oleh Buhairo. Sehingga Buhairo yakin bahwa anak ini adalah nabi terakhir yang ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi. Buhairo yakin dengan seyakin-yakinnya karena di dalam kitab Nasrani, Injil, Taurat itu sifat-sifat Nabi dijelaskan dengan detail, sangat detail. Sehingga orang yang sudah membaca Injil, Taurat itu ketika melihat sosok Nabi mereka paham, yakin bahwa itulah Nabi, udah tahu, udah pasti. Setelah mereka dijamu makan selesai, Buhairo itu berpesan kepada Abu Thalib agar Abu Thalib pulang saja, nggak usah meneruskan perjalanannya, bawa pulang si anak ini karena anak ini adalah
nabi terakhir yang ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Yahudi melihat anak ini dan Yahudi tahu bahwa ini adalah nabi terakhir, mereka akan membunuh nabi ini, anak ini. Kenapa? Karena mereka ternyata tahu bahwa nabi terakhir itu adalah dari Ismail. Mereka tahu bahwa nabi ini datang dari Arab, yaitu keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak. Abu Talib ketika dikabari bahwa anak ini akan menjadi nabi nanti, Abu Talib tidak syok, tidak heran, karena Abu Talib tahu Nabi kita Muhammad SAW sejak kecil ini orang yang sudah berbeda daripada anak-anak yang lain. Kemudian kejadian yang ketiga adalah pernah terjadi banjir yang menyebabkan Ka'bah hancur, bangunannya hancur. Kenapa? Ka'bah itu kan berada di tengah-tengah, lokasinya di agak rendah gitu kan. Ka'bah itu dikelilingi oleh gunung-gunung kan, sehingga kalau ada hujan airnya di sini menggenang lama, sehingga merusak bangunan-bangunan Ka'bah. Kaum Quraisy pada saat itu ingin membangun ulang Ka'bah yang sudah rusak oleh genangan air. Mereka mengumpulkan dana, sama-sama mengumpulkan uang, dana untuk membangun kembali Ka'bah yang sudah rusak. Mereka membuat kesepakatan, persyaratan bahwa tidak boleh memakai dana yang haram, yang dihasilkan dari usaha yang haram. Jadi mereka mengumpulkan dana-dana yang halal saja. Itu syaratnya. Akhirnya terkumpullah dana untuk membangun Ka'bah. Cuma dananya nggak cukup untuk membangun Ka'bah seperti semula. Sehingga Ka'bah dibangun tidak seperti asalnya. Jadi ini Ka'bah, karena dananya nggak cukup, dibangun lebih kecil sebelah kanannya. Di sini tersisa. Kalau melihat Ka'bah kan begini, Ka'bah itu begini. Di Rukun Yamani kalau nggak salah namanya di sini kan. Di sini ada tembok yang mengelilingi salah satu sisi Ka'bah itu kan di sini. Di sini ini tempat banyak orang sholat di sini kan. Ini sebenarnya masuk dalam tanah, masuk dalam Ka'bah sebenarnya. Ini masuk Ka'bah nih sebenarnya. Tapi karena dananya tidak cukup pada saat itu, akhirnya ya udah dibangunnya seperti yang sekarang ini. Jadi terkumpullah dana yang halal saja, dan Ka'bah yang tadinya agak besar sekarang dibangunnya menjadi agak kecil ya. Kan sebelah sininya ada tuh. Setelah bangunan Ka'bah berdiri, tinggal Hajar Aswadnya belum ditaruh di sini. Hajar Aswad. Sekarang siapa orang yang akan mendapat kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya? Semua kabilah Arab, orang Quraisy saat itu kan banyak keluarga, kabilah-kabilah. Jadi semua kabilah itu pingin mengutus salah seorang untuk menaruh Hajar Aswad, karena itu sebuah kemuliaan bagi kabilah dia kalau dia yang menaruh Hajar Aswad di Ka'bah. Namun terjadilah di sini perdebatan, cekcok
antara kabilah yang satu dengan kabilah yang lain. Semua kabilah pingin mengambil kesempatan untuk menaruh Hajar Aswad di tempatnya. cekcok saling berebut gitu kan, saling mengeluarkan pendapat, sama-sama mengatakan saya yang lebih berhak karena begini, yang lain mengatakan saya lebih berhak karena saya begini. Nggak ada titik temu sampai mereka hampir saling membunuh, sampai hampir berperang, terjadi peperangan antara kabilah dan kabilah yang lain. Sudah panas, sudah memuncak. Allah kasih ilham kepada mereka. Mereka mengatakan, mari kita mentahkim, mari kita mencari seseorang sebagai penengah. Gimana caranya? Katanya, kita tunggu siapa saja orang yang datang sekarang ini dari arah Sofa, jalur Sofa ini, Bukit Sofa. Jadi mereka mengatakan siapa saja orang yang datang sekarang ini dari jalur dari pintu ini, dialah yang berhak untuk menaruh Hajar Aswad ke tempatnya. Dari kabilah manapun dia, mereka akan setuju. Baik, dan mereka setuju. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya kebetulan Nabi kita Muhammad SAW datang. Beliau yang datang, masuk lewat pintu itu, lewat jalur itu. Orang Quraisy semua setuju. Ketika melihat Nabi yang datang, mereka setuju. Kalau pemuda ini kami setuju, katanya. Semua orang setuju kalau Nabi yang menaruh Hajar Aswadnya. Ya, mereka semua ridho kepada Nabi SAW. Apa yang diperbuat oleh Nabi? Nabi mengatakan, ambilkan saya sebuah kain, gitu kan. Ambilkan saya kain, kata Nabi SAW. Setelah disediakan kain, Nabi SAW menaruh Hajar Aswad di tengah-tengah kain ini. Setelah ditaruhnya di sini, Nabi meminta setiap kabilah itu satu utusan. Setiap kabilah ada utusannya. Bani ini, bani itu, kabilah Al-Un, untuk sama-sama memegang sisi-sisi kain yang di atasnya ada Hajar Aswad. Jadi di sini di pinggir-pinggir ini ada orang-orang dari utusan setiap kabilah. Akhirnya setiap kabilah itu punya utusan dan sama-sama mengangkat kain yang di atasnya ada Hajar Aswad, diangkat. Setelah siap, Nabi mengambil Hajar Aswad dan menaruhnya di tempatnya. Semua orang pada saat itu sangat setuju, sangat senang, bahagia dengan ide dan cara Nabi menyelesaikan masalah kompleks yang terjadi di sesama kabilah Arab. Berkat beliau, Nabi SAW, tidaklah terjadi peperangan antara kabilah gara-gara Hajar Aswad tadi. Nabi menyelamatkan mereka semua dari peperangan suku. Ketika Nabi berumur 20 tahun, ini kejadian yang keempat ya. Ada peperangan namanya Hilful Fudul. Beliau pernah mengungkit kejadian itu saat beliau sudah menjadi Nabi dan Rasul. Beliau pernah mengungkit kejadian itu. Dan beliau mengatakan, pada saat itu saya ikut di peperangan Hilful Fudul namanya. Itu Nabi ketika umur 20 tahun ya. Jadi nama Nabi SAW itu sejak kecil, dewasa, sudah tersebar di Makkah ya, bahwa anak ini adalah anak yang sangat dihormati, punya wibawa di masyarakat itu, dia sangat dihormati walaupun masih anak muda. Semua orang sudah tahu kabar tentang Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau memutuskan cara yang sangat diterima oleh semua orang. Beliau terkenal bahwa dia pemuda yang cerdas, pintar.
dan penuh dengan kebijakan hikmah dalam mengambil keputusan. Nah, Khadijah pun mendengar kabar tentang Nabi SAW, seorang pemuda yang sangat luar biasa, masih muda tetapi punya pemikiran yang sangat matang. Itu Nabi kita Muhammad SAW ketika umur segini, beliau sudah viral dan sudah terkenal di kalangan Makkah bahwa beliau adalah seorang pemuda yang bijaksana, santun, dihormati. Khadijah termasuk orang yang mendengar kabar tentang Nabi Muhammad SAW. Penasaran Khadijah, bagaimana sih pemuda ini kok bisa sehebat ini gitu kan. Akhirnya Khadijah ingin mengenal lebih dekat pemuda ini. Dia tidak mau hanya mendapat cerita-cerita saja. Jadi gimana caranya? Caranya adalah Khadijah menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusannya, yaitu Maisarah namanya. Yaitu Khadijah mengutus Maisarah untuk datang menemui Nabi kita Muhammad SAW. Pada saat itu umur Nabi sekitar 24 tahun atau 25 tahun. Maisarah mendatangi Nabi SAW dan menawarkan pekerjaan buat Nabi SAW. Maisarah berkata, "Wahai Muhammad, maukah kamu membawa dagangannya Khadijah? Kalau kamu mau, gajimu besar." Akhirnya Nabi setelah berunding kepada pamannya, Nabi menerima tawarannya Khadijah dan Nabi pergi berdagang membawa dagangan barang-barangnya Khadijah. Khadijah berpesan kepada Maisarah agar selalu mengawasi gerak-gerik Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlaknya, bagaimana cara bicaranya, apa saja yang dia lakukan. Nabi SAW berangkat bersama banyak anak buahnya Khadijah. Waktu perjalanan, Nabi SAW begitu peduli kepada anak-anak buahnya gitu. Di tempat penjualan, Nabi SAW untung besar. Orang-orang senang berbelanja kepada Nabi, senang berbicara dan lebih memilih beli ke Nabi SAW. Itu membuat dagangan Nabi langsung habis dan untung besar gitu. Nah, waktunya balik ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Maisarah ditanya oleh Khadijah, "Kabarkan aku bagaimana hasil pemantauanmu?" Kata Maisarah, "Luar biasa, pemuda ini luar biasa, akhlaknya tercermin dari awal sampai pulang itu membuat semua orang terkesan," katanya. "Akhlaknya luar biasa, baiknya luar biasa, tidak ada kata lain selain sempurna, pemuda yang sangat sempurna," gitu kan. Dan kita tidak pernah mendapat untung sebesar sekarang ini, kata Maisarah. Kemudian Maisarah bercerita, ada satu hal lagi. Waktu kita beristirahat, Nabi duduk di sebuah pohon, di bawah pohon. Dia sendiri duduk di sana. Aku didatengin oleh pendeta Nasrani, dan pendeta itu berkata, "Tidak ada orang yang duduk di bawah pohon itu kecuali Nabi dan Rasul." Khadijah tambah terkesan lagi, sudah menggebu-gebu gitu. Khadijah adalah wanita yang saat itu berusia sekitar 35 sampai 40 tahun. Dia adalah wanita cantik, bahkan rebutan para pemuda yang terpandang di zamannya itu. Banyak para pemuda-pemuda yang kaya raya melamar, tapi Khadijah menolaknya. Nah, Khadijah sejak mendengar kabar Nabi ada seorang pemuda yang luar biasa akhlaknya dan sangat dihormati di Mekah,
ditambah sekarang Khadijah melihat secara langsung bagaimana akhlak pemuda ini saat bekerja di perusahaannya Khadijah. Maisarah menceritakan, dan Maisarah adalah orang yang sangat dipercaya oleh Khadijah. Jadi Khadijah kesemsem istilahnya. Dari awal Khadijah sudah minat dan sudah penasaran. Sekarang setelah diceritakan oleh Maisarah, Khadijah tambah menggebu-gebu, tidak tahan lagi, ingin memiliki pemuda ini. Ya, Khadijah langsung melamar Nabi. Khadijah menyuruh Maisarah untuk datang kepada Nabi, bertanya, apakah dia sudah siap menikah? Apakah dia mau menikah dengan Khadijah? Mendengar itu, Nabi, saya tanya dulu paman saya, gitu kata Nabi SAW. Setelah Nabi menceritakan kepada pamannya, hanya semua pamannya mendukung. Mereka berkata, siapa laki-laki yang akan menolak Khadijah? Bahkan sangat beruntung laki-laki itu apabila diterima oleh Khadijah. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Khadijah menawarkan diri kepada Nabi, kepada istilahnya seorang pemuda yang belum punya penghasilan, belum mandiri, ditawari oleh wanita yang kaya raya. Itu coba dibayangkan. Jadi ada seorang pemuda yang hidupnya masih bergantung kepada orang lain, ditawari menikah dengan miliarder. Bayangkan coba. Itu hal yang luar biasa, kesempatan yang langka. Pamannya semua mendukung dan setuju. Abu Thalib bersama Hamzah itu adalah saudaranya Abu Thalib, yaitu pamannya Nabi, datang meminang Khadijah ke bapaknya Khadijah, namanya Khuwailid. Nah, pada usia 25 tahun Nabi menikah dengan Khadijah. Saat itu Khadijah berusia sekitar 35 sampai 40 tahun. Khadijah bahagia, Nabi pun bahagia. Ya. Nabi dikaruniai anak laki-laki dan perempuan dari pernikahannya dengan Khadijah. Satu-satunya istri Nabi SAW yang melahirkan anak Nabi SAW adalah Khadijah saja. Dan selama Nabi menikah beristri Khadijah, Nabi tidak pernah menikah dengan wanita lain. Jadi Khadijah itu tidak pernah dipoligami. Begitu. Nanti kita akan ceritakan bagaimana sepak terjang Khadijah, bagaimana andilnya Khadijah dalam dakwah dan dalam menenangkan Nabi SAW. Nah, itu sebuah hikmah kenapa Allah jodohkan Nabi dengan Khadijah. Ya, Nabi untuk berdakwah perlu dana, perlu sokongan, perlu bantuan, ya, orang yang ikhlas, orang yang terdekat, yaitu istrinya sendiri tentunya. Nabi ketika berdakwah pada awal-awalnya, pamannya sebagai tameng, jadi tidak ada yang berani mengusik dan menyakiti Nabi, karena orang Quraisy, kafir-kafir Quraisy itu melihat pamannya, karena yang di depan Muhammad itu adalah pamannya. Abu Thalib saat itu adalah ketua Quraisy di Mekah, jadi tidak ada yang berani mengganggu Nabi. Kemudian sisi lain Khadijah dengan hartanya yang melimpah, Nabi SAW dibantu apapun kebutuhan Nabi dalam hal dakwah, Khadijah bantu. Bahkan semua harta Khadijah itu dihabiskan untuk dakwah, dan Khadijah senang akan hal itu. Ayo, sampai sini ceritanya. Jadi Nabi SAW diasuh oleh 3 orang ya. Pertama ibunya,
kakeknya, yang ketiga pamannya. Oke, ibu Nabi SAW mengasuh Nabi itu sejak umur Nabi 2 tahun sampai 7 tahun. Oke. Kemudian pindah ke kakeknya mengasuh Nabi cuma 1 tahun. Kemudian pindah ke pamannya itu mengasuh Nabi ketika Nabi umur 8 tahun sampai umur Nabi 25 tahun menjelang menikah. Sehingga Nabi hidup sama pamannya itu 17 tahun. Kapan pamannya meninggal? Pamannya meninggal ketika Nabi berumur 51 tahun. Yaitu ketika tahun ke-11 dari kenabian. Artinya sudah 11 tahun berdakwah. Nabi sudah menjadi nabi, sudah dinobatkan oleh Allah sebagai nabi dan disuruh berdakwah. Itu sudah 11 tahun. Ketika sudah 11 tahun Nabi berdakwah, pamannya Abu Thalib meninggal. Ya. Pamannya Abu Thalib meninggal, begitu juga dengan istrinya meninggal. Khadijah pun meninggal pada tahun yang sama. Oleh sebab itu tahun ini disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Nabi sangat-sangat sedih ditinggal oleh pamannya sebagai tameng, perisai, pendukung dakwahnya, kemudian ditinggal oleh istri tercintanya Khadijah. Jadi pada tahun itu Nabi sangat-sangat sedih, makanya disebut Amul Huzn. Sebab itu ditambah lagi pada tahun itu Nabi pergi ke Taif mencari dukungan, backingan. Namun sebaliknya yang terjadi adalah yang tidak terduga-duga, yaitu pada tahun ini Nabi sangat-sangat sedih. Yaitu pada tahun ini kematiannya pamannya yang mendukung beliau, maksudnya yang menghalangi orang-orang kafir untuk menyakiti Nabi. Kemudian meninggal juga istrinya tercinta Khadijah. Juga terjadi pada saat itu penolakan orang-orang Taif. Nabi dilempar, diusir oleh anak-anak, dilempar batu. Oke, pada tahun itu. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.